semua ada. Jadi dia bahasanya keluar dari gerbang kampus sudah proses dari geologi struktur sudah kelihatan semua. Dari geologi pantai, lembah, pebukitan, kemudian juga eh, teluk. Nah, kemudian juga ke Layana, Watu Tala sudah merupakan pebukitan juga nasionalnya atau eh, struktur pada Gawalise. Jadi dia bilang tidak susah untuk mencari untuk geologi sudah dalam satu kota, malah kita satu-satunya kota yang ada tambangnya. Itu juga merupakan akibat dari proses geologi. Nah, kita di sini kita melihat batuan dan mineral penyusunnya ya mungkin tidak terlalu detail ya, cuman hanya sepintas. Jadi nanti ada kasus juga ya, nanti Ibu akan berikan setelah materi geologi ini mungkin minggu depan kita lihat bagaimana sesar Palu Koronya. Nah, jadi jenis batuan dan mineral penyusunnya mungkin sehari-hari kita lihat ada batu, ada tanah ya, tapi dalam geologi tanah batuan itu satu konsep batuan dan mineral ya. Kemudian kalau dalam sehari-hari kita lihat ada batu, bedrock, kemudian ada pasir, ada lempung. Nah, dalam proses geologi struktur, mana yang bisa melipat, mana yang patah. Nah, kalau patah, itulah sesar ya, sesar Palu-Koro atau kita bilang Ongkoro. Jadi berarti struktur batuan itu yang patah bukan melipat. Melipat berbentuk siklin. Kemudian juga di Teluk Palu itu ada graben di situ ya, graben. Dan memang uniknya untuk Teluk Palu termasuk zona yang peringkat berbahaya ya. Patahannya itu bukan satu kali tapi dua kali. Jadi dua kali patah pada Teluk Palu. Nah itu juga unik. Mungkin untuk di Indonesia satu-satunya teluk yang patahnya dua kali ini menurut ahli ini ya dari BMKG-nya bahwa yang uniknya itu di Palu dua kali pada Teluk Palu. Nanti akan Ibu lihatkan bagaimana penampangnya, tapi ini teori dulu. Nah, kemudian batuan mempunyai gaya ya bekerja pada batuan secara geometri dan kinetiknya, geometri, genesa dan kinetik, proses terbentuknya. Nah, kemudian juga ada proses geologi. Nah, ini yang pembentukan struktur geologi seperti ada retakan ya, retakan sesar dan lipatan. Nah, nanti kita lihat kapan dikatakan sesar, kapan dikatakan lipatan dan retakan. Nah, tentu yang beresiko secara bencana yang lebih berbahaya adalah sesar. Kalau di Sulawesi Tengah ada sesar Palu Koro, kalau di Sumatera ada sesar Semangko. Kemudian sesar berarti yang patah, kemudian rekah ya, kemudian yang melipat. Nah, itu juga resikonya mungkin lebih rendah dibandingkan yang patah. Jadi kita hidup di atas daerah sesar, nanti dia akan selalu bergeser. Nah, itu bagaimana dari aspek ahli sipilnya melihat bagaimana struktur bangunan, infrastruktur, dan lainnya. Mungkin Pak Anwar dulu nanti Pak yang akan menjelaskan. Nah, jadi ada struktur geologi, kemudian bidang ilmu lainnya ini next saja ya, gerak yang ada. Nah, kita lihat di sini sedikit kita belajar teori tektonik lempeng. Biasanya kalau di televisi, kalau ada BMKG mengulas megatrans atau waktu bencana atau gempa suatu daerah, biasanya dengan peta Pulau Indonesianya, kemudian dilihatkan bagaimana pergeseran lempeng. Jadi ada lempeng A, lempeng B, dan lempeng C. Jadi kita hidup di atas lempeng. Jadi ada yang selalu di bawahnya bergerak. Jadi kalau kita misalkan air di gelas ya, kita masukkan air di gelas, tadah gelas itu yang bergerak. Nah, otomatis kalau tadahnya yang bergerak, alasnya yang bergerak, berarti gelas dengan isinya juga akan mendapatkan dampak dari pergerakan dari lapisan bawahnya. Nah, lempeng ABC ini yang selalu bergerak, bergeraknya searah jarum jam. Nah, ribuan tahun dari pergerakan lempeng ini, inilah yang resikonya kalau dia bergerak 12 cm per tahun. Itu kalau kita hitung dalam jangka tahun berapa, maka lempeng yang dari pulau besar ke kecil dia akan mendesak sehingga itulah yang menyebabkan eh, ada beberapa pulau-pulau kecil yang hilang.
atau jarak antara satu daratan dengan daratan lainnya semakin dekat. Ini kalau ilmu pastinya ya, ilmu alamnya. Tapi kalau ilmu kita eh, vertikal ke atas bahwa tanda-tanda apa gitu kan. Tapi kalau secara keilmuannya pergerakan lempeng itu secara jarum jam. Jadi kalau kita lihat Indonesia kemudian beberapa pulau yang sebenarnya bagian dari benua Asia. Kemudian karena bergerak yang di bawah putaran searah jarum jam dan itu menyebabkan ada proses yang tumbukan, geseran. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya gempa, gempa kemudian itulah terjadinya bencana. Jadi lempeng itu bisa secara tumbukan lempeng saling menjauh dan mendekat. Nah, saling menjauh mendekat ya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat seperti ini. Nah, prosesnya di bawah ini lempeng yang selalu bergerak ya. Jadi kalau kita menghitung sesar itu ada sesar utama main structure, ada sesar sekunder. Nah, sesar utama yang Palu Koro itu yang bercabangan dari Teluk Palu garis lurus ya. Kemudian dia bercabang ke dataran tinggi Kamarora. Nah, di antara sesar main structure sesar utama dari hasil pergerakan ini dalam hitungan waktu selalu akan bertambah sesar-sesar sekunder. Jadi kalau di peta itu kayak garis halus dia ya. Jadi tidak garis halus itu tidak hanya asal dibuat, tapi tentu ada survei geologinya, perhitungan di lapangan sehingga muncullah sesar-sesar sekunder. Nah, jadi ini selalu terjadi. Nah, eh, ada yang bergeser mendekat, menjauh, atau juga yang bertumbukan. Nah, kita bayangkan bahwa kita hidup di atas lempeng seperti ini. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya gempa, bencana, kemudian ada longsoran karena di bawah itu aktif. Nah, kalau kita Pulau Sulawesi, eh, mungkin sudah pernah Ibu sampaikan, kita sebenarnya hidup di atas punggungan gunung api aktif, tapi tidur. Nah, jadi makanya modelnya Pulau Sulawesi itu proses pembentukan sel geologinya akan berbeda dengan pulau lain. Yang paling aman ya Kalimantan. Kalimantan tidak ada sesar ya, karena dia merupakan proses terbentuknya Pulau Kalimantan itu merupakan proses endapan dari erosi yang terjadi pada Pulau Sumatera. Nah, makanya banyak gambut di situ, daerah rawa, dan relatif lebih subur, tidak ada gunung Merapi. Nah, itulah IKN ya, makanya pilihannya IKN di situ. Jadi dia ada congleation, kemudian spreading, dan transform. Ya, Ibu tidak jelaskan lagi, sepintas saja bahwa artinya di bawah ini lempeng yang bergerak inilah yang menyebabkan gempa di skala yang kita rasakan dengan sampai tidak dirasakan, hampir tidak dirasakan. Nah, kalau Palu itu di saat Palu Koro kita satu hari itu 60 kali gempa. Kalau pencatatan BMKG rata-rata 60 kali sehari. Jadi 60 itu bukan hanya yang besar 2018, tapi ada yang dirasakan, nah ada yang tidak kita rasakan. Nah sebenarnya untuk masyarakat awam kita bisa merasakan bahwa ada gempa itu, misalnya dari eh, retakan rambut yang terjadi seperti rambut di dinding rumah ya. Kalau kita mungkin lihat, makin lama makin panjang, nah itu menandakan bahwa selalu terjadi ini ya getaran dari gempa. Ya, seperti rumah ibu ya waktu gempa itu plafonnya gipsnya hanya retak sekitar mungkin 3, 30 senti ya. Kemudian 5 tahun kemudian rubuh. Makin panjang-panjang akhirnya rubuh. Nah itu menandakan bahwa padahal pada saat gempa tidak ada yang rubuh ya, tapi 5 tahun kemudian ibu lihat tambah panjang itu serat-seratnya, kemudian plafonnya jatuh. Nah itu menandakan bahwa aktif sesar kita yang ada. Jadi ada conclusion, spreading, dan transform ya. Inilah yang menyebabkan. Nah, kalau dapat yang bertumbuk, berarti dia yang hilang. Hilangnya satunya turun, jadi patahannya yang turun, satu naik. Kemudian kalau ada yang seperti di atas transform ini bergeser, nah ini juga kalau kita lihat di gempa lalu, ada yang gotnya itu got jalan sudah nyampe di dalam ruang tamu. Nah, itu akibat dari pergeseran itu ya. Jadi ada rumah yang tadi atau dari tiang listrik bisa kita amati kalau menandakan adanya gempa atau getaran atau pergeseran di bawah.
tiang listriknya jalan ya, kemudian miring kah atau dari rel kereta api, itu juga bisa menandakan apakah terjadi pergerakan lempeng di bawah. Jadi kalau kita lihat tidak ada gempa, tapi kita lihat kok tiangnya makin miring. Kemudian kok tanahnya makin bergeser gitu. Nah, itu juga menandakan aktif ya. Di bawah itu lempeng itu aktif. Nah, kalau gunung berapinya ya memasak kayak dapur di bawah. Jadi kalau keluar lahar panas lah. Nah, kita di Sulawesi ini, pulau kita ini, gunung apinya aktif, tapi api aktif tapi sementara tidur. Tidak tahu bangunnya kapan ya, mudah-mudahan tidak bangun karena kita hidup di daerah makanya banyak sesarnya dengan beberapa bahan mineral. Nah, daerah-daerah sesar itu kaya akan bahan tambang. Jadi satu sisi merupakan daerah bencana, tapi satu sisi justru daerah-daerah yang kaya dengan tambang. Seperti Morowali. Morowali itu adalah pertemuan sesar Palu Koro ke sesar Sorong Mantando ya. Itu pertemuan di situ yang menyebabkan banyak mineral. Kemudian juga Timur Leste ya, memisahkan diri dengan Indonesia. Di situ juga pertemuan sesar sehingga ada minyak ya, minyak yang diperebutkan di situ. Nah, kemudian lempeng ini benua dan lempeng samudra. Nah, kita lihat sepintas saja. Jadi tidak juga Ibu akan melakukan pretest atau tes tentang ini. Cuma minimal kita tahu bahwa aspek bencana itu tidak hanya sekedar goncangan, tapi ada faktor pemicunya. Nah, sepintas ya. Jadi kalau tadi Ibu sampaikan, pergerakan lempeng itu searah jarum jam, 12 cm per tahun. Nah, itulah yang menyebabkan ada pulau-pulau kecil yang tiba-tiba hilang. Kemudian ada daratan yang semakin jaraknya semakin mendekat ya. Nah, kalau pulau kecil hilang juga tidak hanya pergerakan lempeng, biasanya juga eh, penipisan lapisan ozon, mencairnya es di kutub juga tenggelam ya. Tapi yang dimaksud di sini ini yang bergerak. Jadi kalau radius jaraknya satu daratan ke daratan lama-lama kita lihat kok pulaunya makin dekat gitu. Nah, berarti ada pergeseran lempeng seaktif. Nah, ini ada eh, sekedar diketahui ya, jadi ada konvergensi dari ini ya, dari dataran yang ada, jadi kita bisa lihat arahnya. Jadi mana yang bergerak ke kiri kanan, kemudian juga mana yang turun dan mana yang naik. Nah, kalau tumbukan berarti ada yang naik, ada yang turun. Kalau bergeser, ada yang maju, ada yang mundur ya. Tapi kalau dia tumbukan, otomatis ada dataran yang hilang, ada yang naik. Nah, itu dan resikonya sama-sama dua-duanya sama. Yang menumbuk dengan yang bergeser tetap menimbulkan efek pada landform ya, bentuk lahan di atasnya. Kemudian ada gerakan-gerakan itu ya kompresi gaya tekan ya, kemudian tensi gaya tarik, torsi gaya putar. Nah, kita tidak lihat pengertiannya apa. Nah, dari beberapa gaya yang terjadi pada lempeng atau batuan di bumi, baik kompresi, tensi, atau torsi, nah ini menyebabkan terjadinya deformasi struktur geologi. Jadi inilah yang membentuk uniknya dari Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini ternyata dari sejarah benuanya juga terbelah dua ya. Makanya kalau Palu Kuat ada kayak di sesar itu sebenarnya terpotong dulunya, kemudian menyambung jadi satu. Nah, jadi ada kekar, fracture, kemudian perlipatan fold dan sesar atau patah. Jadi sesar palu koro kita menyebutnya patahan. Jadi karena tadi ya batuannya itu batuan yang kompak ya. Jadi yang seperti bedrock gunung api itu dia patah, bukan melipat. Nah, nanti kita lihat jenis batuan seperti apa. Nah, makanya sesar palu koro itu patahan. Ada kekar, ada perlipatan. Yang perlipatan masih lebih bisa bersahabat ya, masih bisa menjadi daerah terbangun. Tapi yang patah ini, nah mungkin di sini Bapak Ibu atau mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang kerja di bagian perencanaan ya, perencanaan kota atau bagian infrastruktur apa. Nah, mungkin kita kurang mempertimbangkan berapa sebenarnya area lebar dari sesar Palu Koro, sesar yang main structure-nya atau sesar utamanya.
Kalau kita lihat peta tata ruang, daerah terbangun itu kan tidak ada mengoverlaykan mana yang sesar Palu Koro dengan lebar radius berapa. Nah, kalau itu yang kita pakaikan pertimbangan, tentu efek atau dampak bencana tidak bisa kita minimalisasi ya. Maksudnya dengan area-area yang dilarang terbangun tadi, yang merupakan area main structure, yang paling bahaya kan yang sesar utama ini. Nah, itu dilarang dibangun, otomatis mungkin dampak dari bencana bisa kita kurangi. Tapi mungkin belum ada ya. Kalau Ibu lihat, Ibu biasanya bawa materi di mana, Ibu biasanya sampaikan. Belum ada mungkin yang tata ruang, bukan hanya Palu ya, mungkin daerah lain juga yang memperkirakan bahwa oh ini sesar utama kan bisa dihitung sebenarnya dalam pemetaan JIS berapa lebar atau luas satu sesar utama. Namun tentu pertimbangannya bahwa pertumbuhan lahan tidak pernah mengejar pertumbuhan jumlah penduduk. Kita memerlukan infrastruktur sehingga mungkin itu diabaikan. Nah, sehingga kita tetap hidup pada daerah di atas lempeng yang bergerak tadi, sesar yang aktif. Nah, itu yang tidak ada pertimbangan mungkin ya. Kalaupun ada sebenarnya, kalaupun tidak ada, harusnya ada teknologi ya. Teknologi, nah Ibu bukan ahli struktur ya, itu mungkin bidangnya yang dari basic teknik sipil ya. Nah, harusnya ada teknologi mungkin dengan konstruksi bangunan seperti apa, sehingga area sesar itu bukan area yang dihindari. Jadi tetap bisa membangun di situ tentu dengan struktur bangunannya yang menyesuaikan ke sesarnya. Bukan sesar yang menyesuaikan ke bangunan. Kalau sesar menyesuaikan ke bangunan runtuh. Nah, kalau dia ada ratusan kilometer persegi, kalau kita tidak bangun kan memang rugi ya, karena eh, lahan itu sebenarnya kurang dibandingkan jumlah penduduk. Contohnya kita lakukan reklamasi atau apa kan tujuannya biasanya menambah lahan. Nah, kembali ke materi ini ada kekat pelipatan, ada sesar atau patahan. Nah, kemudian kekar ini yang struktur retakan ya atau rekahan. Ini paling bagusnya atau paling enaknya itu melihatnya memang di atas peta. Tapi ini materinya teori dulu ya. Nanti dilihat di atas peta. Nah, kemudian bisa terisi mineral lain, kalsit dan kuarsa. Nah, inilah mineral-mineral inilah yang membuat bahwa sesar itu kaya akan bahan mineral. Jadi satu sisi kita itu hidup pada daerah rawan bencana, vulnerability atau kerentanannya tinggi, tapi satu sisi kita kaya akan bahan tambang. Nah, itu akibat pada daerah sesar, seperti kalau di Sumatera, sesar Semangkonya kaya dengan bahan untuk kap batu baranya, untuk semen. Kemudian kenampakan breksi, mungkin kita Ibu tidak jelaskan yang mana yang batuan breksi, kemudian gaya bekerja, nah, kemudian ada kekar gerus, ada tension, kemudian release joint. Nah, ini adalah model-model dari gaya yang bekerja pada retakan atau rekahan daripada sesar terbentuk. Jadi ada kekar, kemudian ada retakan dan rekahan. Nah, ini contohnya. Kalau ini kan teorinya tadi ya. Jadi kalau gerus itu polanya saling memotong, membentuk sudut lancip gaya utama. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau di luar negeri area yang menampakkan kondisi seperti ini biasanya areanya lebih luas ya. Kalau di kita ada juga, tapi biasanya kombinasi, variasinya banyak ya, banyak kombinasinya. Kalau kekar gerus ini, kalau Ibu yang pernah jalan ke lapangan ya, jalan menuju ke Morowali pernah Ibu lihat ada, kemudian Donggala juga ada walaupun tidak banyak. Jadi kekar gerus ini ada. Kalau Donggala itu daerah setelah apa ya, eh, Kabunga. Nah, itu pernah Ibu lihat ada kekar gerus di situ, tapi kita areanya kalau di luar negeri kan memang ekstrim sekali ya, bisa berradius berapa hektar menunjukkan kondisi geologi seperti itu. Kalau kita sedikit. Nah, kemudian kekar tensional. Nah, kekar tensional ini, nah ini berpola sejajar dengan garam utama, bentuknya bersifat terbuka. Nah, kalau banyak kita di Palu seperti ini, ya tentu area kita tidak merupakan yang terbangun. Kita ada lembah, makanya jadi subur ya. Jadi kita mewakili kota lima dimensi, ya, empat atau lima dimensi, jadi ada semua. Tidak dominan pada satu bentuk, tapi kita ada beberapa.
Nah, lipatan itu tadi adalah patahan. Patah ini ya. Jadi jelas bahwa kondisi dua batuannya itu sangat gerus ya. Jadi mata dengan kompak tidak melipat. Nah, kalau patah tidak bisa sama sekali, nah kita lihat kalau melipat. Kalau dia melipat, itu masih memungkinkan untuk infrastruktur tertentu. Kalau untuk bangunan-bangunan ya. Jadi dia batuannya lebih mudah melipat kalau tadi fracture ya, jadi patah. Nah, ini lipatan ini banyak syncline, anticline. Jadi puncak lipatan anticline, kemudian sinklinal, kalau ada yang membaca literatur, ada yang menyebut yang sinklinal, kemudian juga antiklinal. Mana daerah puncak, mana daerah bawahnya. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh dari daerah dengan kondisi dari secara geologi merupakan daerah sinklinal dengan antiklinal. Jadi puncak lipatannya antiklinal, bawahnya sinklinal. Nah, daerah-daerah seperti ini kalau di luar negeri sangat ekstrim, luas. Jadi kalau biasanya tuh model geologi ya satu bentuk lahan itu radiusnya dominasi. Kalau kita di Indonesia semua ada, tapi alhamdulillah kita tidak dalam jumlah atau radius yang lebih banyak. Nah, ini ada ya. Biasanya kalau di kalender zaman dulu kalau masih pakai kalender-kalender ya, biasanya ada yang seperti ini ditampilkan daerah mana. Nah, yang seperti ini kita juga ada, tapi tidak banyak. Nah, ini juga merupakan contoh limpatan antiklin. Ini puncak ya, puncak lipatan. Kemudian ini lipatan sinklin. Nah, mungkin bisa perhatikan bahwa dalam posisi lipatan sinklin bisa ada bangunan. Ini kan bangunan ya. Nah, ini rumah, bangunan-bangunan. Nah, ini masih bisa ini ya bersahabat kondisi geologinya bisa dibangun infrastruktur. Nah, bisa saja daerah seperti ini tidak ada pilihan kondisi lain. Kalau kita di Palu kan ada ya. Kalau takut daerah gempa kemarin kayak atau likuifaksi Petobo dengan Balaroa lari ke daerah yang aman atau kotanya beralih ke kota daerah yang lebih aman, Tondo, Layana, kemudian juga daerah lainnya. Nah, kalau di luar negeri, kalau dia dominan kondisi seperti ini, tentu tidak ada pilihan sama kayak Jepang ya. Jepang itu merupakan daerah gempa, tsunami. Mereka harus menyesuaikan dengan alamnya sehingga teknologi yang dibutuhkan. Nah, seperti ini kalau mereka ada pilihan kayak kita ya, ada lembah Palu yang subur, kemudian daerah pantai, tentu mereka akan bangun daerah itu. Ini dominan seperti ini sehingga eh, manusianya yang harus menyesuaikan dengan kondisi biologinya. Nah, jadi ada lipatan siklin, ini antiklin ya. Kalau antiklin puncaknya, ini lipatan siklin. Nah, kemudian ada lipatan rebah. Nah, Ibu tidak pernah ke ini ya, di Irian, di Papua ya. Di Papua juga mungkin ada ya. Nah, seperti ini banyak di laut ya. Jadi kayak batuan yang tiba muncul lipatan rebah. Nah, bisa juga siklin atau antiklin. Kemudian lipatan chevron, nah seperti ini malah bisa ada jalan di sini. Nah, kalau di kita yang seperti ini kita tidak banyak, jadi masih ada alternatif ya kalau dapat gunung, kenapa harus bikin jalan di atas gunung atau bukit, bisa di lembahnya. Nah, ini lipatan disharmonis, jadi tidak harmonis, jadi ada sinkline ada, antikline ada, kemudian lipatan klimatik. Nah, ini orang di sini. Yang tumbuh cuman tumbuhan tertentu tidak daerah subur ya. Kita sedikit saja area kebun kopi ada yang seperti ini, tapi tidak banyak. Kalau biasa lewat di kebun kopi, perhatikan ada dalam bidang-bidang radius atau dengan luasan berapa meter saja, tidak banyak. Nah, tapi kalau ini dominan ya, sehingga ini orang di bawah. Nah, ini merupakan daerah, ini jalan. Jadi tetap merupakan area yang terbangun. Nah, Indonesia ya kita masih banyak ya. Nah, ini lagi lipatan Greenspan, kemudian lipatan lengseran dan patahan. Nah, ini betul-betul
bukan lahan subur ya lahan pertanian, jadi orangnya hanya bisa hidup untuk bermukim, ada jalan seperti ini ya, tapi tidak merupakan lahan pertanian. Jadi beda dengan Indonesia. Nah, kemudian hubungan lipatan dan patahan tadi sudah jelaskan ya. Kalau patahan itu batuannya yang kompak, ini ya, gampang patah. Jadi kemudian ini risikonya paling tinggi adalah pada eh, kita hidup pada bencananya pada daerah yang batuannya jenisnya patah, bukan melipat. Jadi kalau melipat bisa anti shock dengan sinklinal tadi ya. Tapi kalau dia patah jelas-jelas tidak bisa sama sekali. Nah, makanya lahan yang subur, daerah yang subur itu pasti jenis batuannya pasir, kerikil, lanau, lempung. Karena itu itu dan adanya pada lembah ya, morfologi dataran rendah ya pada lembah, kemudian pada sungai, aluvium. Kalau di peta geologi, aluvium, mungkin ada yang dari basic geologi ya, pasti tahu ya, aluvial, fluvial. Tapi kalau sudah pada pembukitan pegunungan struktur ya biasanya yang diketemukan adalah bentuk patahan dan lipatan yang lebih kompleks. Nah, eh, ini kita lihat teori di bawah ya. Jadi kalau teori di bawahnya, efeknya bencana di atasnya. Jadi kalau ini kita lihat, ini permukaan tanah ya. Jadi bagaimana seorang ahli sipil ya, engineer membangun wilayah-wilayah seperti ini. Nah, kita lihat di bawahnya patah. Nanti bisa-bisa tiangnya satu tidak sama tingginya. Satu mengikuti bagian yang patah, satu naik di atas. Nah, itu. Nah, mungkin kalau bencana di tsunami di Donggala, dekat Pelabuhan Donggala, rumah kita lihat ada yang tiangnya masuk ke laut ya, ada beberapa tiang masuk di laut, beberapanya lagi di atas tanah, sehingga rumahnya miring gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau kondisi tsunami, tapi kurang lebih kalau ada pada daerah yang fault, yang patah seperti ini, maka resikonya seperti itu. Nah, ini simbol ya, tidak hanya sekedar diwarnai atau dimodel ya. Jadi ini melipat. Kalau jenis pasir ini simbol untuk pasir, kerikil ini melipat. Tapi kalau abu-abu ini bentrok, dia betul-betul patah. Ya. Kemudian kita lihat sebelahnya, nah ini juga terspal ya. Jadi batuan ini lentur di atas batuan yang retas. Nah, ini hubungan tadi antara patahan dengan lipatan. Nah, tentu yang kombinasi antara patahan lipatan lagi ya tentu Bu risikonya lebih tinggi lagi. Meliuk-liuk sudah itu bangunan di atasnya. Satu tiangnya jatuh pada bagian yang patah turun, satunya lagi di atas, atapnya sudah miring ke kiri, miring ke kanan mungkin ya karena sudah lama lipat, patah lagi. Dua proses yang terjadi di bawah. Nah, itu ada di Palu juga ada. Nah, kalau Teluk Palu itu dua kali patah ya, grabennya dua kali. Satunya yang dari sebelah, kalau kita lihat di peta ya, satu bagian barat, jadi patah pertama bagian barat, kemudian patah kedua mengarah lagi ke bagian timur. Jadi kayak tangga dua kali patah. Nah, kalau bahasa teman ibu di BMKG, dia bilang ibarat kaki ya, bagaimana mau jalan sudah patah di paha, patah lagi di lutut misalnya. Nah, itu uniknya untuk Teluk Palu. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa di bawah itu ada gua atau terowongan di bawah teluk, orang awam bilang seperti itu, bisa diiyakan secara teori, karena memang patahnya dua kali, sehingga ada rongga di bawah. Nah, kalau ada pada saat bencana, dibilang bahwa dari hikayat dari nenek-nenek zaman dulu, katanya kalau suatu saat Palu itu akan hilang ya, banjir, karena tumpah air dari Danau Lindu. Nah, ada sejarahnya itu ya, waktu sejarahnya bilang begitu bahwa pada suatu saat nanti Palu akan hilang, kotanya akan tenggelam, air Danau Lindu akan tumpah dan eh, melenyapkan kota Palu atau daerah lembah. Nah, itu mungkin secara orang awam, secara teori bisa saja kalau sesar Palu itu makin aktif. Tapi kan kita tidak niatkan ya. Dan kita tidak prediksi berapa ribu tahun kah
akan Bahasa terjadi dalamnya seperti tuh. kayak itu ya. Benar sih, bujur. Artinya apa yang hidup secara kearifan lokal pasti itu ada dasarnya. Kalau kita lihat di Nalodo di bencana, ada foto-foto zaman dulu itu ya, bahwa di Talise itu katanya tidak boleh membangun lebih tinggi dari pohon kelapa. Sama di Bali, Bali juga begitu. Bali itu makanya jarang bangunan bertingkat. Ada kearifan lokalnya bahwa bangunan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Nah, kalau mungkin ada yang tahu ya, ada foto zaman dulunya. Nah, karena perkiraannya kalau tsunami ya gelombangnya akan tingginya seperti itu. Nah, itu tidak secara teori keilmuan, tapi itu sebenarnya juga eh, pola pikirnya masyarakat zaman dulu juga mungkin mereka dengan punya eh, ilmu atau pandangan sendiri ya. Nah, itu juga eh, sebenarnya merupakan kearifan lokal yang secara tidak meninjau secara teori tapi ada hubungan. Nah, kalau secara teorinya jelas seperti ini. Kalau patah, melipat terus, ya tentu ada daerah yang hilang. Kalau turun, kalau dia dapat patahan yang turun, hilang kota atau hilang daerah pada wilayah itu. Kalau dapat yang naik, tetap. Nah, itu konsepnya. Nah, kemudian bidang sesar, apa ciri-cirinya di lapangan? Kalau tadi Ibu sudah sampaikan bahwa eh, rencana tata ruang yang dibangun, kita belum ada, kalau Ibu ya, belum pernah Ibu melihat ada overlay peta secara JIS yang memperlihatkan bahwa lebar sesar sekian, kemudian ini dasarnya pengembangan wilayah atau rencana tata ruangnya mungkin 25 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita mengenali bahwa daerah itu ada sesar atau petahan. Jadi yang pertama bidang sesar ya. Kalau bidang sesar semenjak bencana kita sudah diberikan rambu-rambu ya, biasanya ada papan di lapangan. Mungkin kalau ibu-ibu kan ke mall ya. Biasanya kalau kita muter kita lihat merupakan jalur sesar gitu. Atau kalau kita pergi di mata air di mana tuh mata air di daerah Sigi ya, di situ juga ada, ini merupakan daerah sesar gitu. Jadi bisa sudah diberikan pengenalan mana sesarnya. Kemudian pemunculan mata air. Nah, mata air bora. Mata air bora itu mata air panas, itu merupakan fenomena dari pegunungan api yang ada di bawahnya aktif. Jadi ada dapur di bawahnya memasak airnya, ada ini bahasa awamnya ya. Nah, kalau teorinya tentu ada peristilahannya, itulah membentuk mata air panas. Nah, pasca terjadinya bencana, mata air bora, kebetulan Ibu sudah ambil sampel di situ, mata air itu debitnya berkurang. Jadi kering. Kering bukan pengaruh dari penyinaran matahari atau kemarau, tapi akibat dari penambahan area sesar. Sehingga mata air itu masuk ke dalam rekahan yang ada, sehingga mata air panas di situ juga menjadi debitnya berkurang. Termasuk beberapa sumur-sumur. Jadi kalau Ibu punya data hidrogeologi ya, data eh, aquifer sebelum bencana, mungkin pernah lihat peta itu yang beredar ya. Kalau yang kayak batik yang biru itu yang waktu bencana banyak orang pakai, itu penelitian Ibu sebelum bencana. Nah, setelah bencana, jadi kebetulan ada dari dinas apa ya, yang membawakan materi kemarin di matrikulasi atau di kuliah umum S2. Nah, ini kan angkatan 2024 ya. Ada matrikulasi yang dari Dinas Sumber apa yang dari Bandung, yang Direktorat Sumber Daya Air Tanah. Nah, sebenarnya data yang mereka pakai itu sebagian adalah data dari ibu yang mereka tampilkan karena di waktu setelah gempa memang ada kerjasama ibu dengan mereka, mereka minta data sebelum bencana, kemudian ibu tukaran data ya, barter. Jadi mereka minta data ibu sebelum bencana, kemudian ibu juga meminta data mereka setelah bencana. Jadi yang ditampilkan kemarin oleh em, narasumber dari Direktorat Sumber Daya Air Tanah itu yang dari Bandung itu sebenarnya adalah kompilasi dari data-data ibu sebelum bencana. Nah, jadi deretan mata air, kemudian sumber air panas, kedudukan lapisan, gejala struktur minor, semin sesar, gores, garis, dan lipatan.
Nah, kita lihat di sini, nah seperti ini. Jadi ada patahan terjadi karena gaya tegasan. Nah, ini seperti normal fall ya. Kemudian mana yang naik, mana yang turun. Nah, kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau bangunan, ini mitigasi bencana, manajemen bencana, bangunan infrastruktur, mau jalan, kemudian sarana transportasi atau bangunan fasilitas yang ada di atas, kalau berada pada kondisi daerah seperti ini ya, itulah yang menyebabkan terjadinya kegagalan struktur atau terjadinya bencana. Jadi dari normal fault kemudian ekstensi stres. Nah, kita tidak lihat lagi contohnya. Nanti yang tidak basicnya ini nanti jadi bingung. Ini materinya Ibu eh, geologi ini ya. Sekalian sambil ambil absen ya. Kemudian normal faultnya seperti ini. Jadi eh, ada yang daerah yang turun, kemudian naik. Nah, di mana manajemen bencananya? Di sini, di atas ini kan perencanaan bangunan, perencanaan infrastruktur di atas sini. Tapi kondisinya di bawah seperti ini. Nah, yang dikhawatir, coba kalau kita ada mungkin yang kerja di Bapeda di sini ya, atau yang di Dinas Tata Ruang, atau yang biasa menggunakan data tata ruang. Kalau kita buka buku rencana tata ruang, dokumen tata ruang, itu kajian geologinya itu sedikit sekali. Mungkin hanya setengah halaman. Kalau nggak tahu ya kalau sekarang berubah ya. Kalau dulu-dulu yang Ibu ambil rencana tata ruang Kota Palu untuk risetnya Ibu, itu kajian tata ruang itu sedikit sekali. Kadang cuma setengah halaman. Yang mereka tampilkan hanya di dalamnya itu eh, topografi, kemudian kemiringan lereng, jenis batuan sebagian. Nah, padahal dalam tata ruang juga harus sebenarnya ada tinjauan geologi tata ruang. Nah, kalau di teknik geologi ada mata kuliahnya. Ada mata kuliah geologi tata ruang. Kebetulan Ibu dosennya. Nah, harusnya pertimbangan geologi itu agak lebih banyak ya. Nah, mudah-mudahan Ibu dokumen yang Ibu lihat itu sudah dokumen yang terakhir yang sampai tahun 2025. Nah, mungkin yang ETLW Palu yang terbaru ini mudah-mudahan sudah bisa memasukkan tinjauan geologinya agak lebih banyak sehingga eh, mitigasi bencana dan manajemen bencananya ada di dalam situ, unsur manajemen bencana dan mitigasi bencana. Nah, kemudian model ini ya ada yang naik ada yang turun. Jadi patahnya ini sama jenis batuan C dengan C, kemudian A dengan A, B dengan B. Jadi kalau dia bangunan atau rel kereta api, tiang listrik jadi berjalan, rel kereta api jadi melengkung, tiang bangunan ada yang naik dan ada yang turun. Nah, ini yang graben yang Ibu sebut-sebut tadi di Teluk Palu itu ada 2 kali patah. Nah, ini kalau kalau ini dua ya, ada bagian yang naik. Nah, kalau di Teluk Palu itu turun sini, turun lagi 1 kali lagi. Jadi bidang naik tidak ada. Jadi dari arah yang Gawalise ya, yang dari arah barat, kalau kita misalkan ke gambar ini, 1 kali turun, turun lagi 1 kali. Nah, kalau penduduk, kalau nenek-nenek kita atau orang awam bilang, bilang ada terowongan atau gua di bawah Teluk Palu. Ya, itu karena patahan 2 kali tadi. Jadi secara teorinya 2 kali, tapi secara lokalnya terjadi seperti ada terowongan di bawah. Nah, itu nanti ada eh, sayatan dari peta teluknya bisa Ibu tampilkan, tapi minggu depan ya kita teori dulu. Nah, ini kombinasi juga ya. Ada yang patah, ada yang melipat. Kalau bangunan atau jalan di sini, yang tadinya jalannya lurus, jalannya rata begini, masuk ke bawah sini. Nah, ini dampak-dampak yang muncul. Nah, kalau kebun kopi lain 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 ini ya bukan patah melipat, tapi longsoran ya, soil crab, tanah tanah merayap itu juga pengaruhnya curah hujan ya. Jadi ada longsoran, eh, kita tidak menyebutnya patahan ya. Kalau yang sesar Palu Koro itu yang patahan. Nah, sesar-sesar sekundernya itu makin banyak. Jadi kalau ada survei lapangan, kemudian kita tampalkan dengan citra satelit, itu kelihatan semakin bertambah sesar sekundernya.
Nanti dibilang ilmunya ibu, ilmu bikin takut kita hidup di Palu ya. Nah, tapi teman ibu di BMKG biasanya juga mengatakan ke ibu, tahu ilmu sesar katanya, tahu ilmu bencana, tapi selalu hidup pada daerah rawan bencana. Biasanya digala ibu seperti itu. Dia bilang, kampungnya di Padang, bukan orang Padang, ya. Kampungnya di Padang. Di sana juga selalu terjadi gempa katanya. Merantau ke Palu, sampai di Palu juga lebih lagi, gempanya lebih parah lagi dengan sesarnya. Jadi selalu dibilang, ibu yang orang hidup selalu di kota bencana. Nah, kembali ke teori ini kita lihat ya, jadi ada yang patah, kemudian, nah ini kalau infrastruktur, jadi kalau ngambil ahli sipilnya, bisa mempertimbangkan bahwa daerah ini kira-kira teknologi apa yang harus diterapkan gitu untuk dibangunnya. Nanti dengan Pak Anwar dulu ya, bagaimana struktur-struktur bangunan tahan gempa. Nah, ini beberapa jenis patahan normal, jadi di lapangan. Nah, kalau yang seperti ini, yang gambar A, nah ini bisa kita pisahkan untuk daerah Lembah Palu. Lembah Palu ya, Lembah Palu seperti ini sayatannya. Eh, Pegunungan sebelah kiri kanan, nah seperti ini untuk Lembah Palu. Nah, kalau ini lebih kompleks ya, ada transfer fault, ada stressingnya, kemudian yang ini ada stressingnya, kemudian juga ini bebankan, ini patahan yang bersifat normal. Kalau lembah Palu yang A, jadi stressingnya adalah kiri kanan. Jadi waktu ibu meneliti atau menulis disertasinya ibu, eh, ibu menyebutnya Palu Barat, Palu Timur. Kemudian promotor ibu mempertanyakan kenapa menggunakan kata Barat dengan Timur. Dalam kondisi lapangan, ibu bilang bahwa Palu itu eh, dibelah oleh satu sungai ya, sungai besar, ibu bilang Sungai Palu. Jadi kotanya itu orang menyebutnya ke barat dengan ke timur, bukan kiri kanan gitu. Jadi karena fenomenanya seperti itu dinamikanya kota Palu, ada sungai besar yang membagi daerahnya menjadi dua, barat dengan timur. Nah, kemudian ini ada berbentuk, nah sama semua ya. Yang namanya patah tetap berisiko tinggi, bencananya lebih tinggi. Nah, apa hubungannya dengan gempa? Pada saat terjadi patahan, saat lempeng tadi bergeser, bertumbuk, kemudian saling mendekat, saling menjauh, itulah yang menyebabkan terjadinya gempa. Di bergerak di bawah, efeknya ke gempa, di gempa di atas bangunan. Jadi ada blok A ini yang turun, kemudian B, C, dan D. Nah, ini model yang lain lagi. Nah, risikonya sama semua. Disinilah yang dibutuhkan bagaimana kita mitigasi bencananya. Mitigasi bencana yang dilakukan, kita tidak merubah alam. Nah, yang terjadi justru banyak yang merubah alam. Nah, disitulah terjadi bencana. Contohnya ya, eh, ibu ini tinggalnya di Perdos ini, tapi dari tahun 98 ibu masuk Palu, sebenarnya kan daerah area steki itu pebukitan ya. Dan kemudian ada sungai di bawah tanah. Pada lembah kita melihat dari ciri morfologi yang ada. Tapi kan dijadikan daerah terbangun, sehingga apa yang terjadi banjir ya, seperti di belakang Polda yang dekat Perumahan Bunda Suci, hilang jembatannya. Nah, kemudian yang banjir selalu di depan Polda. Jadi ada kondisi alam, kondisi geologi yang kita tidak eh, cepat tanggap ya, atau mempertimbangkan hal tersebut, hanya membangun, sehingga dampaknya seperti itu. Atau banjir yang terjadi di Huntap di atas ya, Layana atau apa berapa bulan yang lalu. Nah, banjir itu bisa saja daerah yang dibangun di situ merupakan daerah catchment area, tangkapan air. Nah, kalau kita lihat dari ilmu hidrogeologinya, memang daerah itu merupakan tangkapan air sama dengan Petobo. Petobo itu kan teknologi yang disarankan ditutup aliran air dari sebelah timurnya itu ya. Nah, itu adalah daerah catchment. Sebenarnya tidak bisa ditutup. Aliran air tanah dari situ. Kalau ibu ya dari ilmu hidrogeologinya ibu ke situ tidak bisa ditutup. Nah, tapi ilmu geotekniknya tutup air yang masuk ke area.
Nah, pada prinsipnya catchment area daerah recharge ya maksudnya curah hujan mengalir masuk, kita tidak bisa melakukan tutup ya karena tidak bisa kita prediksi berapa curah hujan. Tapi itu ilmu geoteknik, teknologinya bisa gitu. Jadi kembali ke eh, teknologi atau apa yang kita, ilmu yang pendekatan apa yang kita pakai. Jadi ilmu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah ya. Tapi eh, mungkin skop penanganannya kalau dari aspek ahli hidrogeologi, oh nggak bisa ini. Kemudian geotek bisa. Nah, mungkin dengan kombinasi teknologi. Nah, seperti daerah-daerah tadi ya, bagaimana orang hidup di daerah syncline, anticline. Tidak ada contohnya Ibu berikan bahwa hidup daerah patahan. Nah, makanya mitigasi bencananya adalah daerah-daerah yang pada daerah sesar tadi, daerah patah. Nah, seperti ini ya. Jadi ada lateralnya seperti ini. Hmm. Jadi kalau kita pakaikan AutoCAD ya atau software, ditampal di atas ini bangunan, kemudian dibikinkan 3 dimensi, kita bisa lihat ya apa dampak atau pergerakan dari patahan lipatan ini, kemudian bangunan di atasnya bergerak seperti apa. Siapa tahu nanti ada tesisnya seperti itu ya. Siapa tahu ada yang bincang dengan IT, mungkin ada software yang seperti itu bagus ya. Ini Ibu tidak pernah kita mengoverlaykan model pergeseran di bawah pada daerah patah atau melipat, kemudian dengan bangunan di atasnya. Kira-kira bagaimana modelnya? Nah, itu bisa mungkin dilakukan. Nah, ini pada daerah pantai, pada daerah laut ya. Jadi bisa patahan di dasar laut, tidak hanya di permukaan. Karena pada prinsipnya lempeng itu ada di bawah. Jadi ada transport fault, kemudian fracture zone, kemudian ada spreading ya. Mana yang mendekat, mana yang menjauh, kemudian mana yang bergeser. Nah, seperti ini. Nah, kalau mahasiswa geologi jadi bawa ke lapangan nanti dicari tuh, cari mana yang rekas rambut yang sekecil-kecilnya itu dicari kelurusan atau lineamennya. Nah, mungkin ada mahasiswa geologi di sini itu sudah biasa mereka lakukan bagaimana ke lapangan survei, kemudian dia cari mana kelurusan-kelurusannya. Nah, ini kita di Palu juga ada. Kalau Ibu lihat perjalanan Ibu ke Morowali, ke biasa Ibu perhatikan, ada juga yang seperti ini, cuma kita tidak banyak, tidak dominan daerahnya seperti ada yang seperti ini. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana rel kereta api jadi bisa yang lurus jadi melengkung. Nah, kalau berita tadi maghrib gempa di Bandung, eh, Ibu lihat, sempat Ibu lihat tadi katanya kereta api apa namanya yang ada istilahnya itu beberapa pemberangkatan dibatalkan. Nah, yang kenapa bisa seperti itu yang menghindari seperti ini. Nanti gempanya tiba-tiba relnya melengkung. Nah, kecelakaan di jalur-jalur seperti ini. Mungkin ada juga tadi Maghrib yang melihat bahwa gempa 5 kali, sudah 5 kali ya, sehingga beberapa eh, ini transport dengan menggunakan kereta api jadwalnya terjadi penundaan. Nah, kemudian yang ini juga biasa pada transport fault ya, pada daerah-daerah vulkanik, gunung-gunung vulkan. Nah, ini juga biasa terjadi model seperti itu. Nah, ini normal fault. Nah, kesimpulannya pada daerah-daerah seperti ini tidak bisa menjadi daerah terbangun karena rawan ya, rawan untuk bencana. Kalaupun bisa, yang tadi teknologinya mereka bisa bikin jalan pada daerah syncline, mereka bisa membangun pada daerah anticline. Nah, itu teknologi tertentu. Nah, di Indonesia mungkin kita tidak banyak area yang seperti ini sehingga arah teknologi kita mungkin belum ya, belum seperti luar negeri. Kalau di luar negeri dia dominan satu negara, satu daerah dengan luas berapa seperti ini semua sehingga mau tidak mau ya mereka harus menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya bagaimana model membangun. Nah, jadi kesimpulannya ya, jadi terdapat 3 jenis patahan yang tadi kalau sehari-harinya kalau masih lupa sesar, kalau tidak ingat aja Om Koro ya, jadi patahan normal, deep slip fall, normal fall, horst dan graben. Kemudian patahan mendatar ada slip fall, transfer fall, patahan naik, reversal fall dengan transfer fall.
Nah, materinya habis, mungkin sampai di situ saja dulu, walaupun kita masih ada waktu. Biasanya bukan sampai jam 9 saja. Absennya sudah ya. Kemudian men-screenshot juga supaya laporan Ibu ke Kaprodi, biasanya kita diminta screenshot tanda masuk pertemuan. Jadi Ibu simpulkan kembali bahwa ini mungkin teorinya, eh, apalagi yang sudah kerja ya, yang sudah lama selesai S1-nya, tidak usah terlalu stres. Jadi ada juga stressing. Tadi kan ada gaya-gaya stressing, gaya apa gitu. Nah, mata kuliahnya juga yang juga bikin stressing. Minimal materi ini merupakan pengayaan ya, pengayaan pada saat mengaplikasikan dalam manajemen bencana. Simpelnya seperti itu. Tidak juga Ibu mau nanya apa yang dimaksud dengan Draben, apa yang dimaksud dengan POL, tapi minimal kita tahu bahwa dalam manajemen bencana atau mitigasi bencana, seorang ahli teknik sipil, model bangunan apa, infrastruktur seperti apa yang harus yang bisa mereka lakukan jika lokasinya pada daerah Graben kah, pada daerah sesar atau daerah, karena kita pada prinsipnya kita harus tahu bahwa lempeng di bawah ini bergerak terus. Jadi kalau Ibu biar misalkan kita minum air ya, tanahnya bergerak-bergerak terus, tentu di atasnya airnya juga bergerak-bergerak terus. Nah, seperti itu juga. Dan lempeng itu akan tetap aktif. Kayaknya kalau ada ulasan-ulasan BMKG biasanya dilihat kan dari Pulau Sumatera merah-merah-merah. Kemudian nanti besok ulasannya terjadi lagi misalnya gempa di mana, nah, dilihat kan eh, cuplikan dari lempeng di bawah. Demikian materi Ibu malam ini, mungkin tidak ada tanya jawab ya. Nanti PPT-nya akan tetap Ibu bagikan. Biasanya diperbaiki dulu baru Ibu share ya. Atau kadang-kadang lupa kayak angkatan sebelumnya dia minta ada PPT kasus untuk Palu. Nanti terakhir biasanya Ibu berikan bagaimana kebencanaan pada Palu. Nanti biasanya lupa juga. Jadi materinya cukup malam ini, walaupun masih ada waktunya, karena untuk teori geologi struktur kita sudah selesaikan bagaimana kita mengenal apa itu lempeng, patahan, kemudian lipatan dalam kaitannya dengan bagaimana struktur atau kita menyesuaikan dengan kondisi secara geologi atau secara fisik seperti itu. Boleh screenshot foto ketua kelas atau ada yang mewakili? Izin Bu, boleh dimatikan dulu share screen-nya Bu. Ah ya boleh, Ibu matikan dulu ya. Ya, berarti dua kelas ya, dua ketua kelas masing-masing atau digabung saja ya? Tidak pakai hitungan ini. Nanti lama sekali nanti tersenyumnya Sudah, sambil Bu. mengantuk ini. Bagaimana Ibu ketua kelas ini? Pakai Sudah, Bu. hitungan. Nah, Sudah boleh? Bu. Ya, makasih. Ya, kasih Bapak Ibu mahasiswa ya. Demikian materi Ibu, kita insya Allah ketemu lagi di minggu berikutnya. Mohon izin ya Ibu keluar dari. Assalamualaikum. Oh, Ah, belum? Oh, Waalaikumsalam oh sudah warahmatullahi ya. wabarakatuh. Kira belum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. ya selamat malam. Izin keluar dari grup. Ya. Silakan Ibu. Salam.